Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah al-'aizza rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini di Jenggala di Desa Som Tanah Som, ya, kita bisa bertemu dalam rangka kita mengkaji tentang sabda-sabda baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan kita membahas tentang tuntunan beliau ini yang termaktub dalam sabda-sabda beliau, kita memahami bagaimana baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bisa melaksanakan Islam ini secara yang sebenarnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah al-'aizza rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah sesungguhnya muqaddimah yang kami bacakan tadi dari innal hamdalillah sampai seterusnya fa inna asdaqal hadithi kitabullah sampai wa kullu dhalalatin finnar, itu merupakan muqaddimah yang selalu dibuka atau selalu diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang beliau selalu gunakan untuk membuka khutbah-khutbah beliau SAW. Makanya para ulama memberi nama khutbah ini dengan nama khutbatul hajah. Kalau kita perhatikan maknanya, kalau kita perhatikan artinya, subhanallah, maknanya sangat indah sekali. Coba antum lihat yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya pujian hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kita memohon ampun, kita memohon pertolongan, kita memohon perlindungan hanya kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan ya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari keburukan jiwa-jiwa kita. Ini ucapan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapapun yang Allah sesatkan dan siapapun yang disesatkan, tidak ada seorang pun yang akan dapat memberikannya petunjuk.
Subhanallah ikhwan ya. Petunjuk kepada Islam, petunjuk di atas sunnah, benar-benar hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba untuk perhatikan kata baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda mengatakan, "Man yahdihillahu fala mudhillalah." Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, tidak ada seorang pun yang akan dapat menyesatkannya. Antum lihat para sahabat dahulu ya, ketika mereka mendapatkan petunjuk, betapa banyak orang-orang kafir Quraisy itu merayu mereka, menjanjikan kepada mereka kemewahan-kemewahan. Sedikit pun mereka tidak bergeming. Fala mudhillalah. Tapi sebaliknya, wa man yudlil, barang siapa yang disesatkan, fala hadiyalah, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk sedikit pun. Tidak akan ada orang dapat memberikannya petunjuk. Antum lihat pamannya baginda Rasulullah SAW, Abu Jahal ya, atau Abu Thalib, atau Abu Lahab. Ini yang paman Rasulullah, Abu Lahab sama Abu Thalib ini. Padahal dia dekat sekali kekerabatannya dengan baginda Rasulullah SAW. Bahkan Abu Thalib mengasuh baginda Rasulullah SAW. Namun subhanallah, karena dia tidak diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedikit pun dia tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini, seseorang akan terbebas atau terlepas dari ancaman kekal di dalam api neraka ya ikhwan. Coba untuk lihat ikhwan, Abu Thalib paman baginda Rasulullah SAW yang begitu berjuang membela dakwah Rasulullah SAW walaupun dia dalam keadaan kafir. Subhanallah, kemudian kita yang tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah SAW diberikan hidayah ini ikhwan. Ini merupakan subhanallah nikmat Allah yang sangat besar yang kita dapatkan hidayah di atas sunnah ini ikhwan. Oleh karena itu, untuk kita bersyukur atas nikmat hidayah ini yang Allah anugerahkan kepada kita ini ikhwan, kita pegang teguh ajaran baginda Rasulullah SAW. Kita lakukan, kita laksanakan apa perintah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti tuntunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba anda perhatikan apa kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kata beliau, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajidh." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah para khalifahku yang mendapatkan petunjuk, kata beliau SAW. Addu 'alaiha bin nawajidh, kata beliau. Gigit ia dengan gigi geraham kalian, kata Rasulullah SAW. Artinya di sini kinayah untuk kita memperkuat atau memegang kuat hidayah Rasulullah SAW ini. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, kata baginda Rasulullah SAW. Ini pesan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya kawan. Addu 'alaiha bin nawajidh, pegang, gigit dengan gigi geram kalian, kata Rasulullah SAW. Ini pesan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena sebenarnya hidayah ini ya kawan ya, hidayah ini mahal ya kawan. Dengan kita mendapatkan hidayah ini ya kawan, insya Allah kita tidak akan masuk ke dalam api neraka. Kita tidak akan diazab di dalam api neraka, kekal di dalamnya. Kita yang tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah SAW diberikan hidayah ini. Sementara Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal yang sehari-hari bersama Rasulullah SAW ternyata tidak dipilih mendapatkan hidayah tersebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya wajib kita bersyukur ikhwan atas nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa man yudlil fala hadiyalah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 ayat dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah Tabaraka Taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang bagus. Apa manfaatnya, apa akibatnya ketika kita mengucapkan ucapan yang bagus ikhwan? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian.
Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Ini janji Allah tabaraka wa taala. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Ya ikhwan, kita harus wajib menjaga ucapan kita ya ikhwan. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW pernah bersabda mengatakan ya, bahwa seorang itu akan dimasukkan di azab dalam api neraka itu gara-gara hasadul lisanihi, apa yang diucapkan oleh lisannya. Rasulullah SAW pernah bersabda mengatakan, innallaha yubghidul fahisyal badhi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala membenci orang-orang yang suka berkata kotor dan suka berkata kasar, berteriak-teriak. Dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, kita sebagai orang yang telah mendapatkan hidayah Islam ini, ikhwan, berusaha untuk ikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW. Jangan lakukan berkata kotor, jangan lakukan berteriak-teriak. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda mengatakan, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala membenci orang yang suka berteriak-teriak, orang yang suka berkata kotor. Ingat, manfaatnya, akibatnya tatkala kita meninggalkan berteriak-teriak, tatkala kita meninggalkan berkata kotor, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Itu kata Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa kata beliau ya ikhwan? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, kalamullah. Ya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Yang diada-adakan maksudnya di sini adalah dalam masalah agama, ikhwan. Bukan dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah dunia boleh kita berkreasi. Dahulu di zaman Rasulullah tidak ada mikrofon seperti ini, tidak ada salon seperti itu, tidak ada lampu seperti itu, tidak ada. Sekarang ada, ya tidak apa-apa. Itu merupakan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak merupakan perbuatan tercela. Yang tercela itu adalah yang dahulu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak ada di zaman Rasulullah SAW, kemudian sekarang di zaman ini kita melakukannya. Dalam masalah agama. Dalam masalah agama, ya kawan. Di sini banyak orang yang keliru. Mereka menyebutkan semua yang tidak ada di zaman Rasulullah, termasuk perkara dunia, kata mereka katakan sesuatu yang terlarang. Tidak boleh kita mengatakan demikian. Dalam masalah dunia, kata baginda Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah SAW. Kalian yang lebih paham tentang urusan dunia kalian, kata Rasulullah SAW. Pada waktu itu beliau SAW ikut bersama sahabatnya menanam kurma. Para sahabat setiap menanam kurma itu, setiap satu lubang itu ditaruh 2 biji kurma. Rasulullah SAW setiap satu lubang diisi 1 biji kurma. Para sahabat tidak ada yang berani menegur. Ketika kurmanya sudah sekian tahun berbuah, ya sudah masanya berbuah, kurma-kurma yang ditanam para sahabat itu berbuah semuanya. Sementara kurma yang ditanam oleh baginda Rasulullah SAW tidak berbuah. Maka Rasulullah pun bertanya, kenapa tidak berbuah? Para sahabat balik bertanya, bagaimana cara kau menanamnya, ya Rasulullah? Beliau berkata, dalam satu lubang aku taruh 1 biji. Maka para sahabat pun mengatakan, seharusnya dalam setiap lubang itu 2 biji, ya Rasulullah.
Apa kata Rasulullah SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian, kata Rasulullah SAW. Dibiarkanlah kita berkreasi dalam masalah dunia ya kawan. Tapi dalam masalah agama berat ancaman Rasulullah SAW. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak, kata baginda Rasulullah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan suatu perbuatan, suatu amalan dalam agama ini yang tidak ada dasarnya dari kami, kata beliau Rasulullah SAW, maka ia tertolak, kata baginda Rasulullah. Ini kalau dalam masalah agama ya ikhwan, tidak boleh kita berkreasi. Dalam masalah agama kita hanya mengikuti contoh dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat baginda Rasulullah SAW, berkata, mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan mengada-ada, karena semuanya apa yang sudah ada itu sudah cukup bagi kalian, kata beliau. Ini sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan. Oleh karena itu tidak boleh kita mengada-ada dalam masalah agama. Kalau dalam masalah dunia silahkan, tidak mengapa. Ya, kalau dalam masalah dunia silahkan berlomba-lomba, tidak mengapa. Tapi kalau masalah agama harus kita cukupkan diri dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba untuk lihat apa kata Imam Malik, Imam Darul Hijratain. Beliau mengatakan, man istahsana fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Barang siapa yang mengada-adakan atau yang menganggap baik suatu perbuatan padahal tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka sungguh secara tidak langsung dia menuduh Rasulullah menyembunyikan ajaran Islam. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sudah berfirman mengatakan, pada hari ini sudah aku sempurnakan bagimu agamamu, kata Allah Taala. Kapan Allah mengatakan demikian? Pada saat terjadinya Fatu Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, agama Islam sudah sempurna. Sehingga baginda Rasulullah SAW ketika saat haji wada tersebut mengumpulkan para sahabatnya, beliau bertanya kepada para sahabatnya, ala hal ballaghtu, apakah sudah aku sampaikan agama ini kepada kalian? Mereka mengatakan, bala syahidna, ya betul sudah aku sampaikan, kata para sahabat. Sehingga agama Islam ini sudah sempurna ya ikhwan di saat terjadinya Fatu Mekah pada tahun ke-8 Hijrah itu. Sudah sempurna agama Islam. Oleh karena itu kata Imam Malik, man istahsana fil Islam bid'atan yaraha hasanatan. Barang siapa yang menganggap suatu amalan baik dalam agama Islam ini padahal tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW menyembunyikan ajaran Islam. Menuduh Rasulullah SAW menyembunyikan ajaran Islam sangat tidak pantas sekali ya ikhwan. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, fa inna, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang diada-adakan dalam masalah agama ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, kata Rasulullah SAW. Setiap yang sesat itu adalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempatnya, pelakunya itu di dalam neraka, kata baginda Rasulullah SAW. Ini Rasulullah yang mengucapkan kalimat demikian ya ikhwan. Setiap kali berkhutbah Rasulullah selalu mengingatkan sahabatnya agar jangan kreatif dalam masalah agama. Di setiap berkhutbah, setiap khutbah Jumat, selalu Rasulullah SAW berapi-api mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa akhirul hudan Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuh. Itu setiap Jumat Rasulullah SAW melakukan demikian. Beliau mengingatkan para sahabatnya, jangan melakukan kreativitas di dalam masalah agama. Kalau dalam masalah dunia silahkan, tapi dalam masalah agama harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakun yawma dinan. Maka apa yang tidak menjadi agama pada saat di zaman Rasulullah SAW, jangan sekali-kali kita jadikan sebagai tuntunan di zaman kita sekarang ini, ya kawan. Jadi kita cukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itu mukadimah yang sering kita dengar ketika ada orang khutbah Jumat ataupun buka kajian-kajian ataupun ketika khutbah nikah, sering digunakan juga kalimat ini, ya. Itulah ucapan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad ibn Hanbal, dari sahabat yang banyak sekali, termasuk salah seorang di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Sehingga yang mengucapkan kalimat-kalimat itu, fa inna asdaqal hadits kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk Rasulullah, itu Nabi kita yang mengucapkan demikian, ya kawan. Karena Nabi kita mengucapkannya, maka kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam seharusnya legowo menerimanya. Seharusnya kita menjalankan, mengamalkannya. Seharusnya seperti itu. Nah, itu mukadimah. Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama. Al-Ustaz Masyhur Yahfizahullah Ta'ala meminta kepada kami untuk membacakan hadis Arba'in Nawawiyah, ya kawan, ya. Oleh karena itu insyaallah setiap kajian anak kita akan buka hadis Arba'in Nawawiyah. Kita masuk ke hadis yang pertama. Al-hadits qala al-muallif rahimahullahu taala al-haditsul awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaihi. Al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini dari seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Siapa tahu siapakah Umar bin Khattab, ikhwan? Siapa Umar bin Khattab? Khalifah baginda Rasulullah SAW yang kedua. Siapa lagi? Apa hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW? Umar bin Khattab, ikhwan? Beliau adalah mertua baginda Rasulullah SAW karena anak beliau yang bernama Hafsah dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga hubungan kekeluargaan begitu dekat, ya, persahabatan, persaudaraan dalam Islam begitu dekat. Bahkan di kuburannya di Masjid Nabawi sekarang, ya, kuburan beliau itu di samping kuburannya Abu Bakar As-Siddiq, di samping kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini kedekatan baginda Rasulullah SAW. Nanti kalau antum sempat umroh ke sana, ya kawan, ya, jangan lupa untuk berziarah kepada kuburan Rasulullah SAW dan juga kedua sahabatnya. Karena sesungguhnya, ya, tujuan kita ke sana itu bukan untuk berziarah ke kuburan, tapi untuk sholat di Masjid Nabawi, yang dimana pahala sholat di Masjid Nabawi, siapa yang tahu, ya kawan, menyamai sholat di tempat lain itu sampai 1000 sholat. Antum sholat maghrib di sana 3 rakaat saja sekali sholat maghrib itu menyamai 1000 sholat maghrib di tempat yang lainnya selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram berapa? 100.000. Subhanallah. Makanya nanti kalau antum sempat umroh, ya ikhwan, ke sana, jangan sia-siakan, jangan banyak jalan-jalan. Habiskan waktu di masjid saja sudah. Sholat sunnah, ya. Satu sholat sunnah antum kerjakan di situ, ya ikhwan, itu menyamai 1000 sholat sunnah di tempat yang lainnya selain Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram menyamai 100.000 sholat sunnah di tempat yang lainnya. Subhanallah.
Niatkan ya kawan, antum bisa berangkat ke sana, niatkan. Ya, niatkan. Insyaallah Allah akan mudahkan. Yang penting udah ada niat dalam hati ini untuk meraih pahala yang begitu besar tersebut. Dan ya, kalau antum ke sana nanti, jangan lupa untuk berziarah ke kuburan Rasulullah SAW, ya. Berziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Namun bukan tujuan utama ziarah kuburan Rasul itu, bukan. Itu hanya karena kita ada di situ baru kita berziarah ke sana. Ya, seperti itu. Nah, jadi Umar bin Khattab ini adalah seorang khalifah baginda Rasulullah SAW yang kedua dan juga mertua baginda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Sami'tu. Aku mendengar. Jadi dia langsung mendengarnya dari baginda Rasulullah SAW. Apa kata beliau SAW? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasulnya. Maka hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya tersebut karena ingin mendapatkan dunia yang diinginkannya atau diharapkannya, atau karena ada wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu atau pahalanya hijrahnya itu adalah sesuai dengan apa yang dia inginkan tersebut. Kalau yang di atas tadi karena Allah di akhirat, ya kawan, maka dia akan mendapatkan pahala akhirat tadi. Kalau yang di bawah ini masalah duniawi, ya, bisa jadi dia dapatkan sesuai yang dia niatkan, bisa jadi juga tidak dia dapatkan. Oleh karena itu, nih perlu sekali untuk kita memperhatikan niat-niat kita, ya kawan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-muallif rahimahullahu taala mengatakan, innamal a'malu binniyati, ya, kata beliau, wa innamal likulli imrin ma nawa, li hadhihi jumlah min haitsul bahthi natakallamu, kata beliau, innamal a'malu binniyati fihi min awjahil balagh al-hasr, ya. Di sini dari sisi balaghahnya ini menunjukkan pembatasan bahwa benar-benar seseorang yang melakukan satu amalan itu benar-benar akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita niatnya karena Allah, maka kita akan mendapatkan karena Allah Ta'ala. Tapi kalau niatnya karena dunia, bisa jadi kita dapatkan, bisa jadi juga tidak kalau dunia. Tapi kalau akhirat yang kita inginkan, maka kita akan dapatkan seperti yang kita niatkan tersebut. Dan semua orang akan mendapatkan, ya, seperti apa yang diniatkan tersebut, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ikhwan, ya, di sini Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa niat itu membedakan, ya, wa tumayyizul adat minal ibadat. Kata beliau, niat itu akan membedakan antara mana yang adat kebiasaan dan mana yang merupakan ibadah. Ini niat. Jadi niat itu akan membedakan mana yang merupakan adat kebiasaan dan mana yang merupakan ibadah. Contoh misal begini, ya. Kita kan biasa makan minum, ya kawan. Kita biasa kalau lapar langsung minta makan, kemudian bismillah makan. Kita makan karena kita lapar. Tatkala kita makan dengan niat agar kita kuat beribadah, di situ kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan tersebut. Berbeda ketika kita makan tanpa ada niat untuk kuat ibadah tadi, kita hanya akan mendapatkan rasa kenyang saja. Makanya pentingnya yang namanya niat ini. Apa itu niat? Al-Muallif rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa niat itu merupakan amal qalbiyah. Niat itu merupakan perbuatan hati. Ibadah hati niat ini, ikhwan. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita dan Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, tidak ada yang mengetahuinya. Niat kita itu hanya kita yang tahu
dan Allah tabaraka wa taala. Apa itu niat? An-niyatu fil lughati, kata beliau, yaitu al-qasdu, yaitu tujuan. Kata Syekh Muhammad Shalih rahimahullah, ya, beliau mengatakan niat itu artinya adalah tujuan, ikhwan. Tujuan. Adapun secara syar'i, al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah taala wa mahalluha al-qalbu. Kata beliau, yaitu adalah al-qasdu, al-azmu ala fi'lil ibadati, adanya tekad kuat, keinginan kuat untuk melakukan satu ibadah karena Allah Ta'ala. Ini namanya niat, ikhwan. Adanya keinginan hati, tekad hati untuk menjalankan atau melakukan satu ibadah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata beliau, wa mahalluhal qalb, tempatnya di dalam hati, ikhwan. Fahiya amalun qalbi wala ta'alluqu bil hawarij biha, ya, wala ta'alluqu bil hawarij biha, dan tempatnya adalah dalam hati. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan anggota tubuh niat ini, kata beliau. Dengan jawarih, jawarih salah satu di antaranya adalah lisan, adalah jawarih, anggota tubuh. Ya ikhwan, niat ini, ya, niat ini tepat dalam hati. Antum ketika datang kemari, ada nggak terbesit dalam hati antum bahwa antum datang ke Masjid Al-Muhajirin atau Musola Al-Muhajirin ini untuk menuntut ilmu? Ada kan seperti itu, ya? Dalam hati kita, kemudian kita pun berjalan melakukan amalan tersebut, ya. Maka dengan niat seperti itu kita akan mendapatkan pahala. Itu adalah niat, ya ikhwan. Apakah dia diucapkan ketika antum berangkat ke sini itu, ya ikhwan? Antum ucapkan enggak? Kan tidak diucapkan. Karena memang niat itu tidak diucapkan, karena tempatnya dalam hati niat itu. Niat itu tempatnya dalam hati. Kemudian, ya, kalau antum cari di buku, di kitab ulama manapun, ya, tidak ada sama sekali satu lafaz niat pun yang diambil ataupun yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW. Tidak ada sama sekali. Kalau kalau misalnya cara masuk toilet, cara masuk WC, ya, kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu masya Allah banyak dalil-dalilnya, banyak hadis-hadisnya yang menyebutkan ini dalil dari sini, ini dari sahabat ini, banyak. Tapi kalau misalnya ucapan ketika kita mau puasa, kita mau sholat, ataupun yang lainnya, ketika mau berwudu, tidak ada sama sekali dari Rasulullah SAW. Di kitab manapun untuk cari tidak ada, ya kawan. Oleh karena itu kata Imam Malik, ya, kata Imam Malik, an-niyatu mahalluhal qalb wala mahalla laha fil, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata Syekh Muhammad Shalih rahimahullah, kata beliau, ya, an-niyatu mahalluhal qalb wala mahalla laha fil lisan fi sa'il a'mali, lidza faman talafadha bin niyyati 'inda al-wudu'i aw as-salati aw al-hajji kana mubtadi'an qailan fi dinillahi ma laysa minhu. Kata Syekh Muhammad Shalih, kata beliau apa? Niat itu tempatnya dalam hati. Tidak ada tempatnya untuk diucapkan di lisan. Oleh karena itu barang siapa yang mengucapkan niatnya ketika dia mau berwudu, ketika dia mau sholat, ketika dia mau puasa, ketika dia mau beribadah yang lainnya, maka dia sungguh telah berbuat bid'ah, kata Syaikhul saya ini, Pak. Karena sesungguhnya dia telah berbuat bid'ah. Kenapa? Lidah, ya, sebabnya itu tidak ada tempatnya untuk diucapkan di lisan kita itu. Begitu kata Syekh Muhammad rahimahullah. Oleh karena itu, ya kawan, ya, kita hanya mencukupkan diri dengan apa yang dibawa, dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pikir-pikir juga, masa doa masuk WC saja begitu banyak dalilnya, dari riwayat sahabat ini, dari sahabat ini. Demikian juga doa keluar WC-nya. Ini padahal hal sepele di WC ini. Masuk ke tempat najis ini, masa begitu banyak dalilnya. Sekarang masa kita melakukan ibadah begitu besar, itu sholat,
satu pun tak ada yang menyebutkan dari sahabat siapa bahwa Rasulullah mengucapkan kalimat yang biasa dipakai oleh teman-teman kita. Karena tidak adanya, maka hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan hal seperti itu, ikhwan. Ya, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan tuntunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwati fillah rahimankumullah, kata beliau, an-niyatu tumayyizul 'adati minal ibadati. Niat itu, ini sudah kita bacakan tadi, niat itu dapat membedakan mana ibadah, mana adat kebiasaan. Mana ibadah dan mana adat kebiasaan. Seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya contohnya lagi yang lain, misalnya ya, kita biasa sebelum sholat subuh itu misalnya mandi, tidak ada apa-apa, pokoknya mandi sudah, misal seperti itu. Maka tatkala ketika kita berhubungan suami istri, kemudian kita mandi, namun tidak ada niat untuk mengangkat hadas besar yang ada pada diri kita ini, kita mandi biasa saja, maka sholat yang kita lakukan itu belum terhitung sah karena kita dalam keadaan masih junub. Karena mandi yang kita lakukan tadi itu adalah mandi biasa. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada niat untuk melakukan mandi junub, ya kawan. Oleh karena itu ya, orang-orang ahlul yaqdhah, kata para ulama, fa ahlul yaqdhah adatuhu ibadat. Orang-orang yang berilmu ya, adat kebiasaannya yang dia lakukan itu bisa menjadi ibadah. Tidurnya kan biasa tuh, adat kebiasaan. Tapi karena dia berilmu, dia tidur dengan niat untuk nanti bisa bangun malam, ibadah tidurnya, ikhwan. Minumnya, makannya, ya. Ketika dia ingat bahwa dia makan minum ini untuk kuat beribadah, ibadah dia makan itu pahala dia ketika dia makan tersebut. Berbeda dengan ahlul ghaflah, orang yang lalai, yang enggak paham, ya, makannya seperti makan sapi, ya, binatang, tidak berpahala sama sekali. Karena dia niatnya hanya untuk kenyang saja. Berbeda dengan seorang yang berilmu tadi itu, makannya untuk dia kuat beribadah, maka dia mendapatkan pahala